Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Renungan di pagi hari ini yang saya akan bawakan bertema mustahil jika bukan Tuhan yang menolong. Yang terdapat dalam Matius 19 ayat yang ke-24. Beginilah firman Tuhan. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, di ayat ini, memiliki 3 kemungkinan arti. Kemungkinan arti yang pertama adalah, unta di sini adalah binatang unta. Lubang jarum di sini adalah pintu lubang jarum. Pintu lubang jarum ini adalah nama pintu yang ada di Yerusalem. Jadi di Yerusalem itu, di sana itu ada pintu yang besar yang sebagai utama dan ada juga pintu yang kecil yang namanya pintu lubang jarum atau pintu mata jarum. Jadi untuk unta itu bisa masuk, harus semua muatannya yang ada di unta itu harus dilepaskan dan terus untanya itu harus menunduk dulu, baru didorong. Tetapi kalau dipikir-pikir itu sesuatu hal yang mustahil. Sangat hal yang sulit. Sulit sekali karena semuanya harus dilepaskan semuanya. Muatan-muatan yang ada di unta ini. Dan harus jongkok, harus didorong. Kalau kita melihat artinya di sini itu tidak mustahil. Tetapi mungkin sulit. Dugaan ini diajukan oleh teolog tahun 1845. Sebelumnya belum ada yang terpikir seperti ini. Dan kemungkinan arti yang kedua adalah dari seorang bapak gereja dari Alexandria Mesir yang bernama Krael. Kalau kita melihat dalam teks aslinya, dalam teks Yunani, unta di sini menggunakan kata kamelos, artinya unta. Tetapi kata bapak gereja ini yang bernama Krael ini, itu katanya itu salah. Tetapi katanya memakai kata kamelon yang artinya tali atau tambang. Jadi mereka berpikir itu adalah tali yang besar atau bisa disebut tali tambang dan dimasukkan ke jarum itu. Artinya memang sulit. Tetapi sayangnya teori ini tidak didukung oleh seluruh teks asli. Karena teks aslinya itu semua menggunakan kata kamelon yang akar katanya menggunakan kata kamelos. Itu memang artinya unta. Dan kemungkinan arti yang ketiga adalah benar apa adanya, yaitu pakai gaya bahasa hiperbola. Jadi apa itu gaya bahasa hiperbola? Gaya hiperbola itu adalah dilebih-lebihkan agar mengerti maknanya. Seperti ini, seperti unta masuk melalui lubang jarum, seperti menegakkan benang yang basah. Artinya apa? Suatu hal yang sulit. Jadi kalau kita melihat dari 3 kemungkinan arti ini, menurut kita mana yang paling tepat dari ketiga ini? Jadi kalau kita melihat kembali, ungkapan yang tadi itu sebenarnya biasanya menggunakan kata gajah. Diganti dengan unta, karena kata unta ini sangat familiar. Supaya mereka ini mengerti. Nah, kalau kita melihat konteksnya dalam Markus 10 ayat 26. Di situ dikatakan, mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain. Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Jadi kalau kita melihat di situ mereka semua gempar. Berarti mereka ini mengerti sekali. Bahwa artinya bahwa itu mustahil. Sehingga mereka bertanya-tanya, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Sebenarnya kalau kita dipikir-pikir, sebenarnya kita ini mustahil untuk masuk surga. Mustahil sekali. Tetapi kalau kita melihat di ayat selanjutnya, Markus 10 ayat yang ke-27 di situ dikatakan, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Jadi artinya kalau kita melihat dari ayat ini, kita nggak bisa berbuat baik untuk selamat.
Tetapi kalau Allah yang menolong, menjadi mungkin. Masalahnya, banyak sekali orang yang tidak mau ditolong. Yang disuruh selamat gak mau, ditawarin untuk selamat gak mau, disuruh bertobat gak mau, disuruh tangan dan mulutnya ini menjadi berkat malah nyinyir, malah mengeluh. Kalau kita kembali melihat lubang jarum sebagai pintu ini adalah sebenarnya gagasan modern atau ide modern di zaman dulu. Tetapi di zaman Yesus itu pintu itu belum ada pintu kecil itu. Jadi kalau kita melihat Yesus ini memang sering menggunakan gaya bahasa hiperbola. Gaya yang dilebih-lebihkan, gaya bahasa yang dilebih-lebihkan agar orang yang mendengar itu mengerti. Kalau kita melihat contoh yang lain dalam Lukas 6 ayat 41 sampai yang ke-42. Lukas 6 ayat 41 sampai yang ke-42. Beginilah firman Tuhan. Di situ dikatakan, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu,' padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan ini dari dulu itu suka sekali menggunakan kata hiperbola. Supaya apa? Supaya orang yang mendengar ini mengerti. Jadi kalau kita melihat kembali dari 3 kemungkinan arti yang tadi itu, ini berkaitan dengan suatu teologi yang bernama tautologi, yaitu suatu logika di mana semua kejadian awalnya itu berbeda-beda, tetapi hasilnya tetap sama. Jadi kalau kita melihat tafsirannya beda, tapi ujungnya sama, ini yang melihat artinya apa? Sama-sama sulit, gak gampang, bahkan mustahil. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak anti kalau kita kaya, tetapi Tuhan anti kalau hati kita ada di harta itu. Lukas 16 ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan, "Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi." Jadi Tuhan itu mau kita sukses untuk Tuhan. Pergunakan mamon itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan hidup untuk diri sendiri. Jadi kalau kita melihat kembali Matius 19 ayat 24, ini memiliki arti. Artinya apa? Tidak mungkin tanpa pertolongan Tuhan kita bisa selamat. Tapi kalau Tuhan menolong, kita harus meresponi. Kita tidak boleh memiliki iman yang fantasi, yang kita katakan aku percaya, tetapi tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Banyak orang di luar sana imannya fantasi, alasannya keselamatan bukan untuk berbuat baik saja. Bukan hanya karena berbuat baik saja, padahal Tuhan menuntut kita untuk sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kita sudah melihat penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini, hingga kita boleh berada di akhir Desember ini. Mari kita memiliki iman yang luar biasa. Yang kita melihat, kita sudah melihat penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Oleh sebab itu, kita mau bukan hanya percaya, tetapi mau juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita akhiri. Allah Maha Besar, Allah yang bertata di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, Tuhan. Engkau Allah yang memberkati terus, Tuhan, gereja di tempat ini, memberkati sidang jemaat yang ada, kesehatan, kekuatan yang daripadamu, Tuhan. Terus Engkau limpahkan bagi jemaat-Mu, begitu juga pekerjaan yang dilakukan, pendidikan anak-anak mereka, Tuhan. Engkau yang memberkati, Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau yang memberkati di pagi hari ini yang sudah mendengar, Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati segala kegiatan kami sepanjang hari ini, pimpin oleh kuasa Roh-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kiranya firman-Mu di pagi hari ini, Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kita semua, Tuhan. Kami tutup hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
kuasamu nyata di dalam hidupku.